Praktik penghindaran pajak kerap kali dilakukan oleh banyak sekali wajib pajak. Salah satu praktik yang dilakukan yaitu dengan melakukan aktivitas di luar negeri, seperti penjualan yang lebih mengandalkan produksi luar negeri daripada produksi dalam negeri. Saya sebagai pengusaha itu kan pasti mau meningkatkan bisnis saya ya. Itu kenapa saya itu melakukan penjualan ke luar negeri dan memproduksinya di luar negeri juga. Karena kan itu pasti lebih menguntungkan dan menarik buat bisnis saya juga, karena kan lebih pasar yang baru dan sebagainya. Wajib pajak yang kerap kali melakukan penghindaran pajak tidak memperhitungkan lebih dalam apa saja yang akan terjadi ke depannya. Menurut saya, banyak wajib pajak yang seringkali terlewat dalam memahami keuntungan dari tarif pajak rendah suatu negara, kas atas penjualan yang diterima, dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu negara harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Menurut saya, terdapat hubungan yang signifikan antara penjualan luar negeri dengan penghindaran pajak yang sebenarnya bisa kita lihat dari cash effective tax ratio. Biasanya wajib pajak melakukan penjualan di luar negeri itu untuk melakukan penghindaran pajak. Hal inilah yang seharusnya perlu ditelaah lebih lanjut lagi. Apakah penjualan yang dilakukan oleh wajib pajak bisa dianggap sebagai sebuah bentuk penghindaran pajak? Lagi pula yang saya lakukan itu hanya memprioritaskan penjualan luar negeri saya, karena kan saya mendapatkan tarif kena pajak yang lebih murah juga. Lagi pula yang saya lakukan menurut saya itu bukan penghindaran pajak, karena itu sah-sah saja menurut peraturan negara saya. Toh juga saya juga membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi apa yang salah dengan cara yang saya pilih dan gunakan? Namun, ketika penghindaran pajak yang dilakukan dinilai tidak melanggar aturan yang ditetapkan, maka sebenarnya apa yang perlu dilihat lebih dalam? Aturan mengenai perusahaan multinasional seringkali menimbulkan peluang bagi para pengusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Biasanya para pengusaha memilih untuk menggunakan tarif yang rendah dibandingkan dengan tarif yang berlaku di negara domisilinya. Nah, negara-negara sekarang sudah mulai membuat peraturan yang membagi antara hak kewajiban perpajakan internasionalnya. Namun ada satu hal yang harus selalu diperhatikan oleh pengusaha, yaitu keadaan ekonomi global. Secara umum, praktik penghindaran pajak dapat melemahkan keuangan negara, di mana negara berpotensi dalam mengalami kerugian akibat adanya pemindahan hak pemajakan perusahaan yang harusnya di negara asal berpindah ke negara tempat transaksi itu berlangsung. Nah, hal tersebut itu menimbulkan keuntungan yang signifikan antar negara tujuan daripada negara asal, dan juga menimbulkan daya saing yang tinggi dalam hal penurunan tarif pajak. Saya berterus terang, saya sangat prihatin dengan yang terjadi di lingkungan ini, karena saya melihat begitu banyak oknum yang melakukan praktik penghindaran pajak tanpa memperhatikan masyarakat yang terdampak, seperti pengangguran dan juga bagaimana kesejahteraan rakyat itu juga tidak terpenuhi, seperti infrastruktur dan sebagainya. Praktik-praktik ini sendiri tentunya beragam ya. Saya melihat bahwa salah satu praktik yang dilakukan adalah melakukan penjualan di luar negeri yang memusatkan produksinya juga di luar negeri. Otomatis masyarakat itu sendiri yang ada di negara asalnya itu terdampak pengangguran, karena pasti kan seorang wajib pajak itu menggunakan tenaga kerja yang berasal dari negara tersebut, negara yang dimana dia melakukan produksi, dia melakukan penjualan. Terkecuali mungkin beberapa kasus itu yang disebut tenaga kerja asing ya, TKA gitu. Artinya tenaga kerja dari sini, dari negara asal memang dibawa ke negara sana, tapi ini kan jarang sekali terjadi. Kebanyakan yang terjadi adalah mereka langsung menggunakan dari sana. Banyak sekali resiko yang timbul akibat penghindaran pajak ini, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi negara. Nah, di sisi negara sendiri itu dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, seperti berkurangnya lapangan pekerjaan maupun berkurangnya fasilitas negara akibat pemasukan negara itu kan berkurang. Sedangkan penghindaran pajak yang melalui penjualan dan produksi luar negeri itu juga menimbulkan resiko bagi perusahaan,
Untuk resiko yang pertama sendiri, itu resiko nilai tukar mata uang asing yang berfluktuasi sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan resiko yang kedua sendiri, daya saing produk lokal yang nggak tentu bisa bersaing di pasar internasional nanti. Lalu yang ketiga, adanya kejadian yang tidak terduga seperti krisis, musibah, perubahan peraturan yang pastinya dapat menimbulkan perbedaan kondisi bisnis di negara tersebut. Nah, perusahaan itu banyak sekali yang tidak memperhatikan risiko-risiko tersebut, sehingga banyak sekali perusahaan yang mengalami keguncangan akibat ketidakpastian ekonomi dan juga strategi perpajakannya itu menjadi tidak fleksibel. Begitu banyak kasus pemindahan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang ada. Nah, salah satu kasus yang ingin saya bahas di sini yaitu kasus yang dialami oleh Xerox pada tahun 1990. Nah, apa sih kasus yang dialami Xerox ini? Bagaimana kok dia bisa disebut pemindahan pajak? Jadi, Xerox ini memiliki strategi yang dinamakan Project Global. Strategi ini mengusung ide mengusung langkah, yaitu bagaimana Xerox ini mengalihkan penghasilan operasionalnya dia dari Eropa ke Irlandia. Mengalihkan dari Eropa ke Irlandia. Pertanyaannya, kenapa kok dialihkan gitu kan? Kenapa kok dialihkan ke Irlandia? Iya, karena Irlandia memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada Eropa. Oleh karena itu kita bisa ambil benang merahnya bahwa memang benar Xerox ini melakukan praktik pemindahan pajak. Ya dari dia mencari negara yang memiliki tarif yang lebih rendah daripada Eropa, kan negara asalnya. Nah, asumsi dasar yang digunakan oleh Xerox untuk melakukan strategi ini yaitu pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 15% per tahun. Nah, perusahaan Xerox ini tuh belum bisa memproyeksi ya. Jadi mereka tuh belum sempat atau belum bisa memproyeksi ke depannya seperti apa, sehingga atas strategi yang mereka lakukan ini mereka mengalami kerugian secara operasional di Irlandia dan secara global. Oleh karena kerugian ini menyebabkan ETR-nya itu meningkat secara tidak normal seperti itu, sehingga tentunya hal ini merugikan sekali bagi perusahaan Xerox ini. Dalam setiap aktivitas penghindaran pajak berupa penjualan di luar negeri yang produksinya berpusat di luar negeri, terdapat risiko yang patut dipertimbangkan.